Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon izin Bapak, Ibu, dan para santri sekalian dan para dewan guru sekalian. Saya Wildan Taufikur Rahman, izin menyampaikan materi kultum di sore ini yang berjudul Puasa di Jawa. Puasa di Jawa, teologi, tradisi, dan kegembiraan. Jadi judulnya adalah Puasa di Jawa, teologi, tradisi, dan kegembiraan. Dalam makna judul tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa puasa di Jawa, maksudnya adalah konteks puasa di tanah Jawa ini, itu punya kekhasan sendiri ya, punya kekhasan tersendiri, yang itu punya relasi yang kuat dengan tradisi yang ada di Jawa. Sehingga pada akhirnya dengan komposisi yang ada antara Islam dan tradisi, Islam dan kebudayaan adalah satu kesatuan, pada akhirnya memunculkan sebuah wujud kegembiraan, kesyukuran, dan kenikmatan dalam menjalani puasa maupun ibadah ini. Itu yang pertama. Terus selanjutnya yang bisa saya sampaikan di sini juga adalah sejak Islam hadir dan mulai diterima di Jawa, maka secara bertahap ada perubahan teologi, perubahan keagamaan. Yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha, maka secara bertahap bergeser berubah menjadi Islam. Itu ya, ada pergeseran, ada perubahan teologi yang sebelumnya Hindu-Buddha menjadi Islam. Kemudian sebenarnya pula semenjak puasa ini disampaikan ya oleh para ulama-ulama Jawa di generasi awal dulu ya, mungkin sekitar abad ke-7 udah ada Islam di Nusantara memang ya, di abad ke-7 ya, mungkin di Jawa kita bisa tahu mungkin sekitar abad 10, 11 ya, generasi Wali Songo 13, 14 ya, 15. Maka kita bisa tahu bahwa ulama generasi awal di masa itu dalam menyampaikan Islam banyak menggunakan elemen-elemen tradisi yang ada, termasuk juga ketika menyampaikan tentang perintah-perintah wajib dalam Islam. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan itu. Kita bisa tahu ada banyak tradisi yang mengiringi posisi puasa Ramadan ini, ya kan? Kita bisa tahu di sini ada tradisi nyekar, megengan, ya. Ada juga sholawat sololoho di daerah Kediri, daerah Trenggalek juga seperti itu. Kemudian nanti ketika pasca Idul Fitri ada Hari Raya Kupatan, ya kan? Ada unjung-unjung seperti itu. Sehingga ini adalah bentuk di mana ibadah wajib puasa itu diiringi oleh tradisi-tradisi baik yang memang berkembang di Jawa. Sehingga ini memposisikan perintah yang wajib itu menjadi lebih diterima oleh masyarakat Jawa atau lokal. Dan akhirnya semacam memunculkan pribumisasi Islam, sehingga Islam menjadi makin membumi ya, diantaranya dengan perangkat
tradisi yang ada tadi itu, mau dari nyekar gitu ya. Biasanya kan mesti ada ke makam ya, para leluhur kakek kita, nenek kita mendoakan beliau-beliau. Kemudian ada megengan yang bisa diadakan di masjid, di musola ya kan, itu diantaranya. Jadi tradisi punya peran yang penting untuk mengokohkan keislaman yang ada di masyarakat kita, khususnya di Jawa ini, seperti itu. Dan sebenarnya kita juga pasti tahu bahwa masyarakat Jawa sejak dulu sudah kebiasaan puasa. Mereka udah punya tata cara puasanya sendiri kan. Maka kita tahu ada puasa mutih, ada puasa ngerowot, ada puasa pendem yang dipendam dalam tanah itu, ada puasa pati geni, ada puasa kalong lagi, naik di atas pohon dan kebalik kepalanya di bawah, dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya kebiasaan berpuasa itu orang Jawa udah punya gitu kan, sehingga ketika ada Islam di sini, maka itu hal sesuatu yang sinkron gitu kan, dan bisa diterima gitu kan, karena mereka sendiri udah biasa puasa gitu kan. Ketika ada Islam hadir dan meminta untuk puasa, bagi mereka itu sesuatu yang bisa diterima kayak gitu. Apalagi itu perintah wajib dalam Islam. Itu diantaranya. Dan dalam Islam sendiri, berpuasa merupakan kebiasaan orang-orang beriman terdahulu ya. Jadi dalam konteks Islam sendiri, berpuasa adalah kebiasaan orang-orang beriman terdahulu. Kemudian secara kata sendiri, puasa merupakan menunjukkan akulturasi antara Hindu, Buddha dan Islam. Karena kata puasa sendiri secara linguistik itu berasal dari kata Sanskerta. Dan Sanskerta itu berasal dari India gitu. Jadi dalam kosakata puasa sendiri itu sudah menunjukkan akulturasi antara Hindu, Buddha dan Islam itu sendiri. Maka di sesi penyampaian akhir saya ini bisa dipahami bersama bahwa dari bentuk teologi yang ada pada Islam, yang diantaranya berupa ibadah wajib puasa, dengan berbagai tradisi yang ada yang membersamai ya, dari awal sebelum puasa sampai ketika puasa, ketika pasca puasa gitu, maka itu semacam mewujudkan atau memanifestasikan sebuah kegembiraan ya di antara masyarakat Jawa sendiri ya, bahwa puasa ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang perlu disyukuri dan membawa kegembiraan bersama. Itu mungkin dari saya. Semoga bisa dibaca dengan baik. Mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.